Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karimah huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah. Berterima kasih kita yang sedalam-dalamnya. Allah selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita. Allah selalu mencurahkan karunia-Nya yang tak pernah henti-hentinya. Selagi kita masih diberi kehidupan, maka Allah jamin rezeki kita. Itulah bentuk sebagai bentuk dari Allah Maha Pengasih, bahkan Allah Maha Penyayang. Maka Allah jamin kebutuhan kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi kecuali Allah tanggung, Allah jamin rezekinya. Namun karunia dari Allah yang banyak kita terima ada konsekuensinya, yaitu mesti kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah, untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk sesuatu yang baik. Maka kita mesti mengupayakan selalu pemberian-pemberian Allah kita gunakan untuk sesuatu yang disukai oleh Allah. Maka pada maghrib ini alhamdulillah, dengan diberi kekuatan oleh Allah, kita gunakan anggota tubuh kita gerakkan untuk menghambakan diri kepada Allah. Telah kita tunaikan solat maghrib secara berjamaah, dipimpin oleh qori, oleh ustadz kita. Alhamdulillah, begitu merdu beliau membaca ayat-ayat suci Al-Quran, menambah kenikmatan kita dalam beribadah. Maka itu juga nikmat dari Allah yang patut kita syukuri, patut kita ustadz kita ini, imam kita ini, kita berikan sesuatu penghargaan baginya. Maka bagi jamaah mungkin maka kita syukuri semuanya. Kita terima kasih kepada Allah dengan cara melakukan kebaikan-kebaikan. Salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Habib Allah. Nabi Muhammad mesti selalu besar kecintaan kita kepadanya. Nabi Muhammad kita jaga selalu, yaitu besarnya kerinduan kita kepada beliau. Tentunya dengan pembuktian setiap hari, setiap pekan, setiap bulan. Tidak boleh kita lalui hari tanpa mencintai Nabi Muhammad dengan pembuktian demi pembuktian. Dengan semangat mencontoh beliau, meneladani beliau. Dengan semangat yaitu belajar dan belajar terus tentang apa yang beliau perintahkan untuk dipelajari, yaitu tentang agama tentunya, tentang Al-Quran, tentang hadis, tentang tentang kebesaran Allah. Kata Nabi kita, tafakkar fi khalqillah wala tatafakkar fi zatillah. Renungkanlah ciptaan Allah, renungkanlah bukti kebesaran Allah, jangan pikirkan yaitu zat Allah. Maka kita terus mencari dan menambah alasan untuk agar semakin kuat yakin kita, iman kita, takwa kita kepada Allah, tentunya dengan penyampaian dan apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kita juga
diberi kekuatan oleh Allah, kemampuan untuk banyak berselawat, mengucapkan salam, sehingga mudah-mudahan nanti kita bisa diberi syafaat, diberi kesempatan oleh Allah juga kita untuk bisa bertemu dan bersama Nabi di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat ketua dan segenap pengurus, yang terhormat nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, para tokoh warga, tokoh masyarakat, yang terhormat segenap bapak-bapak, ibu-ibu, segenap jamaah kaum muslimin muslimat, juga ada ustaz-ustaz kita yang masih muda. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi kita pada kesempatan ini, waktu dan momen yang sangat indah, tempatnya yang sangat mulia, dan momennya adalah yaitu momen menunggu waktu Isya, sambil kita saling mengingatkan, saling menguatkan, ya, saling kita itu yaitu bertukar pikiran mungkin. Maka pada momen ini kita juga beriktikaf, kita niatkan nawaitul iktikaf sunnatan lillahi ta'ala, dan juga kita ini sekarang adalah juga sambil bersilaturahim, dan banyak sekali nilai kita pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau sesuai urutan pengajian kita pada malam ini adalah tentang membahas surah At-Tin, sesuai yang dipesankan oleh pengurus, yaitu sekarang surah At-Tin Pak Ibu. Kalau kemarin surah Al-Fatihah, At-Tin sudah Bu belum ya? Surah At-Tin, Masya Allah, nggak disampaikan. Oh, At-Tin ya, berarti kita lanjut ke surah berikutnya. Kita tengok surah apa yang dipesankan. Oh, saya kira tidak disambung. Baik, saya lihat Bapak Ibu, setelah surah At-Tin itu adalah At-Tin, Al-Fatihah, At-Tin, Al-Alaq. Al-Alaq belum ya? Ya juga. Surah Al-Alaq ya. Baik. Al-Alaq. Oh, Al-Alaq. Bukan Al-A'la, Al-Alaq. Iya. Oke. Terputus ini. Baik. At-Tin, Al-Alaq. Surah keberapa? Al-Alaq. Lupa saya. Oh, ini dia. Baik. Surah Al-Alaq, surah pertama turun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat surah Al-Alaq, yaitu surah, kita lihat mungkin 5 ayat pertama ya. Surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada yaitu Nabi Muhammad ketika pertama menerima wahyu, maka yang pertama diturunkan oleh Allah adalah surah ini Bapak Ibu. Tentunya 5 ayat pertama. Maka kita lihat, kita kondisikan nanti 5 ayat pertama ini yang kita kaji pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Allah, ya, ini surah ke-96, dia kelompok makiyah, terdiri dari 19 ayat. Makiyah, ayat Al-Quran ini ada yaitu makiyah, ada madaniyah. Kalau makiyah berarti turun sebelum Nabi hijrah. Apakah turunnya di Makkah atau di kota lain, terserah. Yang penting turunnya sebelum Nabi hijrah. Ya, tidak pasti di Makkah. Kemudian ada surah madaniyah, berarti setelah Nabi hijrah. Walaupun madaniyah, tapi sebagian ada juga yang turunnya di Makkah. Tapi yang jelas pastinya setelah Nabi hijrah tuh. Maka kita lihat ayat yang luar biasa ini Bapak Ibu. Ayat yang memerintahkan kita banyak hal ya.
ayat sebagai pondasi ketika awal Islam. Karena ayat-ayat yang turun di Makkah itu adalah banyak ayat-ayat tentang dasar-dasar Islam, pondasi, terutama tentang masalah akidah, tentang masalah keimanan. Salah satunya adalah surah ini. Apa kata Allah ketika Nabi Muhammad kan beruzlah, bersemedi, menyendiri di gua Hira. Itu kalau kita ke tanah suci itu bisa kita naik ke atas. Itu tempatnya ya kecil dan bisa kita ke dalamnya dengan perjuangan tentunya. Biasanya bapak-bapak yang banyak ke sana. Kalau dia kuat masih fresh tenaganya. Maka di saat itu kan Nabi sering bertapa, sering menyendiri, sering mencari yaitu sesuatu yang mana tahu ada yang datang kepada batinnya, dan ternyata memang datang. Apa yang datang itu? Yaitu datang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama difirmankan oleh Allah lah, yaitu ayat 1. Ketika itu difirmankan, maksudnya dibacakan, disuruh oleh malaikat Jibril, Iqra. Iqra, terdengarlah oleh Nabi Muhammad suara itu. Maka dijawab oleh Nabi, ma'ana biqori. Bacalah, kata Jibril alaihissalam. Kata Nabi, saya tidak pandai membaca. Saya tidak bisa membaca. Iqra, kata Jibril lagi. Kemudian kata Nabi, ma'ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Sampai beberapa kali. Kemudian juga apa yang akan dibaca? Kata Nabi. Nabi sudah bilang dia tidak bisa membaca, disuruh membaca. Nabi bilang dia tidak membaca. Disuruh juga membaca. Apa yang mau dibaca? Kemudian kata malaikat Jibril atas perintah Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bacalah, ya itu. Jadi kita baca, kita memang disuruh menyebut, kita disuruh membaca nama Allah, menyebut nama Allah, ya, menzikirkan nama Allah. Tidak sekedar menyebut, tapi juga mengenal Allah, tapi juga memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kita disuruh untuk memiliki ilmu, mempelajari, mendalami, ya, benar-benar memahami ilmu tauhid, ilmu akidah, ilmu ketuhanan. Itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh terus menyebut, membaca. Dibaca apa yang dibaca? Ya, ayat-ayat Al-Quran. Ya, apa yang dibaca? Ya, kita juga suruh membaca bukti kebesaran Allah SWT. Di selain membaca, kita disuruh yaitu mendalami pengetahuan. Membaca. Membaca itu kan akan menambah wawasan. Membaca itu apalagi kalau itu ilmu agama, apalagi kalau itu Al-Quran, menambah kemuliaan, menambah pahala, menambah derajat yang tinggi, menambah yaitu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa butuh kita dengan kemuliaan, maka tentunya kita butuh banyak. Kita butuh kemuliaan yang banyak sekali. Maka kalau kita butuh dengan kemuliaan yang banyak sekali, maka kita banyakkan membaca Al-Quran. Termasuklah membaca Al-Quran ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Allah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Betapa Allah itu maha tinggi, betapa Allah itu maha kuasa. Itu.
Kenapa? Karena kita diciptakan dari segumpal darah. Segumpal darah. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Kata Nabi, ketahuilah bahwa dalam setiap diri manusia, itu ke hati perginya ya, ada segumpal darah, itu hati perginya. Kan kita pun memang awalnya kan nutfah. Apa itu nutfah? Sperma. Kemudian mudghah. Kemudian sperma tersebut menjadi segumpal darah. Itu kan proses manusia. Kemudian setelah segumpal darah menjadi yaitu segumpal daging. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian tulang dibalut daging. Kemudian apa lagi? Kemudian berbentuk manusia. Nah, itu Pak Ibu yang dirahmati Allah. 40 hari pertama nutfah. 40 hari kedua segumpal darah. 40 hari ketiga segumpal daging. 40 hari keempat kita itu sudah tulang berbalut daging, sudah berbentuk manusia dan ditiupkan roh. Itulah kuasanya Allah. Sehingga ya ada itu profesor, peneliti, pakar dari barat meneliti. Sudah capek-capek dia meneliti, sudah banyak masa, waktu, tahun yang dia lalui untuk meneliti, lalu dia simpulkan bagaimana kejadian manusia itu, lalu dia simpulkanlah bahwa ternyata manusia itu dari sperma, dari segumpal darah. Segumpal darah menjadi segumpal daging, lalu tulang berbalut daging, lalu menjadi manusia. Setelah capek-capek dia meneliti, ternyata hasil penelitiannya ada disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya dan ada disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu dia pun masuk Islam. Ini masa iya Nabi Muhammad itu 14 abad yang lalu dia sudah tahu tentang ini. Mustahil dia punya alat yang canggih kalau tidak ini benar-benar dari Tuhan. Kalau meneliti zaman dulu tidak mungkin seperti zaman sekarang. Alatnya tidak seperti ya canggihnya zaman sekarang. Tapi ternyata sudah diketahui oleh Nabi, sudah dimiliki ilmu itu oleh Nabi karena dengan wahyu dari Allah. Makanya masuk Islam dia. Kalau kita sudah beriman langsung, tidak ada kita melakukan penelitian, tapi dengan ayat Allah kita langsung yakin, seyakin ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Itu kan juga disuruh kita membaca apa? Membaca kejadian kita. Kita berasal dari orang tua kita, ya kan? Orang tua kita dari nenek kita dari terus ke atas. Manusia pertama dari apa Bu? Iya, dari tanah. Dari tanah. Kalau kita dari saripati tanah. Nenek moyang kita pertama dari tanah, ya kan? Ya Ustaz. Kalau kita dari saripati tanah. Mana saripati tanah tuh? Orang tua kita makan. Lalu dia makan, makanannya itu sebagiannya untuk stamina, tenaga, sebagiannya untuk darah, ya kan? Sebagiannya untuk yaitu sperma. Tuh. Maka dari sperma itu min alaq, kemudian dari sperma setelah itu menjadi segumpal darah. Prosesnya dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat kedua. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan yaitu dan Tuhanmu yang maha mulia. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Iya. Tuhan kita maha mulia, maha agung. Tuhan kita maha tinggi. Tuhan kita yaitu luar biasa kemuliaannya. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita muliakan Allah. Kita tadi ruku, sujud, kita muliakan Allah. Kita sujud bahkan lebih rendah, yaitu akal yang sangat mulia ini posisinya lebih rendah daripada yaitu tempat najis kita. Maka itu artinya apa? Ya kita mengakui ketinggian Allah, kebesaran Allah, mulianya Allah kita akui dengan sungguh-sungguh.
maka insya Allah ketika kita mau merendahkan diri kepada Allah, kita akan diberikan kemuliaan oleh Allah. Kapan kita paling mulia? Posisi kita kapan mulia, Bu? Ketika kita sujud. Kita sangat diberi nilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang sujud. Maka banyak-banyaklah sujud. Kita banyak-banyak sujud. Salat wajib saja kita sujud dalam sehari semalam. Untuk yang wajib saja berapa kali kita sujud? Entahlah. Tidak 17 kali kita sujud. Tidak 17 kan? Ustaz? Tidak kan? Berapa kali kita sujud yang salat wajib saja? Itu kali 2. Kali 2. Satu rakaatnya 2 kali. Rakaatnya 17. Tapi satu rakaat 2 kali sujud. Yang wajib saja kita sujud 34 kali sehari semalam. Tambah yang sunnah. Tambah yang sunnah. Jadi jangan pernah meninggalkan yang sunnah. Selagi kita ada kesempatan peluang, 2 rakaat saja yang sunnah sehari kita lakukan. Misalnya ini, tidak mungkinlah 2 rakaat, banyak salat sunnah. Tapi misalkan seminim-minimnya 2 rakaat kita lakukan yang sunnah dalam sehari, itu dalam setahun sudah berapa kali itu? 365 kali 2. Berapa itu? Berapa itu? 700? Itu kan sudah 700-an. Kita yang tidak ahli matematika ini. 730. Itu. Ibu nak dia kalah, salah lah dia. Tadi salah sekali. Bukan salah sih, lupa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, ini kita sujud banyak-banyak. Tanda kita memuliakan Allah. Kita jemput ilmu pengetahuan, kita jemput yaitu ilmu-ilmu tentang agar kita semakin memuliakan Allah. Kita kenal Allah, kita tinggikan Allah, kita muliakan Allah. Bagaimana cara kita agar semakin semangat memuliakan Allah? Kita kenal Allah itu. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, pasti dia kenal dengan Allah. Kenapa? Karena kita ini tidak ada. Kalau tidak ada yang menciptakan kita, maksudnya kita ada karena kita diciptakan oleh Allah. Kenapa kita ada? Karena kita diadakan oleh zat yang maha ada. Sebenarnya kan kita tidak ada. Lalu diadakan oleh zat yang maha ada. Lalu kita jadi ada. Itu Bapak Ibu. Maka banyak-banyak kita terus mencari pengetahuan tentang Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Milikilah ilmu tentang Allah, tentang la ilaha illallah. Berilmulah kamu, kata Allah, tentang la ilaha illallah. Itu Bapak Ibu. Jadi orang zikir, kita zikir. Orang berilmu, kita berilmu. Orang solat, kita solat. Orang berilmu tentang solatnya, kita juga mesti berilmu tentang solat kita. Jangan hanya sekedar ruku, iktidal, sujud, duduk, antara 2 sujud, sujud lagi. Jangan sekedar gerak tubuh, tapi di batin kita menikmati gerak-gerak itu. Menikmati. Tandanya kita menikmati gerak-gerak dalam ibadah kita. Kita semangat melakukannya. Tandanya kita menikmati ibadah kita. Kita haus dengan ibadah itu. Rajin kita ke masjid. Manga orang malih ke masjid, ndak nikmat ni nyoba ibadah tu. Tu. Jangan. Iyalah. Kalau nikmat bagi dia beribadah itu, ndak akan dia tinggalkan ke masjid. Ndak akan dia tinggalkan beribadah bersama imam. Tu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Apalagi imamnya selezat tadi, Masya Allah, fasihnya luar biasa. Ya, Pak Ibu beruntung Pak Ibu. Ambil hati beliau biar beliau tidak payah risiko. Itu, ya kan? Langka. 3 tahun kamu kok. Langka orang seperti beliau ini Bapak Ibu. Berdua sepaket berdua ya. Sepaket berdua ini.
Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pengurus masjid. Rasa-rasa mau saya melamar beliau untuk ke masjid kami. Itu. Ya, silakan tak mau. Saya kan rasa-rasa mau. Itu kan. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah taala. Ya, sepakat mereka berdua ini. Jangan hanya satu orang, dua-duanya. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang membuat kita dihantarkan kepada nikmatnya beribadah, maka kita kejar itu. Nikmat beribadah. Tapi mungkin paling tadi yang berlebih itu ayatnya agak panjang. Karena maghrib, ya kan? Maghrib itu mungkin ayatnya agak dikurangi. Maksudnya panjangnya. Itu. Tapi kalau isya, apalagi subuh, itu boleh dipupus deh. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Tuh. Jangan pernah awak meninggi, jangan pernah kita menyombong. Karena ketika kita meninggi menganggap lebih dari orang, maka saat itu kita berdosa. Karena saat itu juga kita adalah sedang didengar oleh Allah, sedang yaitu dilihat, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi, maha agung. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, allazi 'allama bil qalam. Ayat keempat adalah Allah yang mengajari manusia dengan pena. Pena ini sebenarnya banyak tafsirnya ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Pena di sini ya pena Allah lah ini. Bisa juga dimaksudkan pena di sini yaitu dengan proses belajar. Pena di sini bisa juga selain mungkin maksud yang utama ada yang tersirat, ada maksud yang hanya diketahui oleh para ahli tafsir. Tapi maksud pena juga bisa juga kita pahami bahwa dengan proses belajar. Kalau kita orang biasa, guru kita mesti memiliki guru. Kalau para nabi dan rasul itu gurunya malaikat. Ya Bapak Ibu. Kalau Nabi Muhammad, para rasul Allah itu gurunya malaikat. Walaupun Nabi Musa juga gurunya adalah Nabi Khidir, karena dia pernah sombong, aduh na lebih cadia pada ambo ceknya. Bilang Allah, aduh cek Allah, pailah ke hulu sungai itu di situ ada hambaku yang lebih soleh, lebih berilmu, lebih banyak pengetahuannya, lebih luas ilmunya. Baru tersentak Nabi Musa. Karena memang tidak boleh sombong, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya ada kesalahan, ada kekhilafan beliau. Itu Rasul itu, apalagi kita. Tidak boleh kita sombong, tidak boleh kita merasa lebih, ya kan, Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka proses belajar. Kalau kita ingin cerdas, kalau anak kita ingin berilmu, anak kita ingin jadi orang hebat dengan pengetahuan dan skill, keterampilan, mesti dia berguru ke banyak ulama, berguru ke banyak buya, ya, banyak sekolah tingkat TK, SD, ya kan, tingkat sanawiyah, tingkat aliyah, tingkat S1, tingkat S2, tingkat S3. Peralu tuh untuk anak-anak peralu. Bapak Ibu mungkin yang cuma dulu tamat SMA, tak ada masalah. Zaman dulu tamat SMA lah tinggi. Mungkin tamat SMP zaman dulu tak ada masalah. Tamat SMP kalau zaman dulu lah tinggi. Tapi kalau zaman kini tamat SMP, tamat SMA, hanya minder sama kawannya. Nyo kurang pedenya bergaul sama kawan-kawannya yang berpendidikan tinggi. Makanya kata Nabi, ya, ajari anakmu pengetahuan ilmu-ilmu, karena dia tidak sezaman dengan kamu, kata Nabi. Anak-anak Bapak Ibu tidak sezaman dengan Bapak Ibu, maka lebih banyak mereka butuh penyesuaian pengetahuan, ilmu, keterampilan, skill dibandingkan dengan Bapak Ibu. Tuh. Makanya kalau Bapak Ibu
memasukkan anak-anak ke sekolah, apalagi sekolah agama, itu adalah termasuk amal bagi bapak ibu. Misalnya sembahyang tak banyak tapi lai. Puasa tak banyak tapi lai. Sembahyang malam tak banyak tapi lai. Walaupun tak banyak, ilmu pengetahuan ibadah tak banyak, sedekah tak banyak, tapi anak lai dimasukkan ke sekolah agama, maka anak ko aset untuk pengganti ibadah yang belum dilakukan. Bisa dikajanya tu. Ada orang misalnya anaknya tidak dimasukkan ke sekolah agama, tapi amalnya banyak. Anaknya tidak dimasukkan ke sekolah agama atau tidak punya anak, tapi amalnya banyak. Kita amal tidak banyak, tapi liado, cuman anak dimasukkan ke sekolah agama, jadi ulama dia. Maka bisa jadi dia yang banyak amal itu tapi anak tidak masuk sekolah agama, kita amal sedikit, anak masuk sekolah agama, bisa jadi derajat kita nanti di akhirat jauh di atas orang yang tidak masukkan anaknya ke sekolah agama. Kenapa begitu? Ini anak, ini amal kita ini. Amal dia kita dapat. Doa dia mengangkat derajat kita. Banyak nanti di akhirat, ya, dikabarkan oleh Nabi bocoran, nanti di akhirat kata Nabi, banyak orang tua kaget. Tiba-tiba dia dapat derajat yang tinggi. Tiba-tiba Allah berikan kepadanya yaitu fasilitas VIP di surga. Kan surga itu kan cik serugo, amuas 100 tingkik. Lalu tiba-tiba ada banyak orang tua tiba-tiba derajatnya tinggi. Dia heran. Kalau dia ingat amal dia, tidak mungkin dia sampai ke level itu. Sedikit sekali amalnya. Dia sampaikanlah kepada Allah, ya Allah, dari mana saya dapatkan ini? Dijawab oleh Allah, dari doa anakmu, dari sebab keberadaan anakmu, dari sebab yaitu amal anakmu, dari doa anakmu. Itu dari yaitu keberadaan anak kita yang kita masukkan ke pendidikan agama, yang kita masukkan ke sekolah-sekolah pesantren, lalu mengangkat derajat kita. Allazi allama bil qalam. Allah yang mengajari manusia dengan perantaraan pena. Allamal insana ma lam ya'lam, dan Allah yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Bapak Ibu, Nabi Adam. Nabi Adam, siapa yang mengajarinya? Allah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kata Allah, Allah ajarkan kepada Nabi Adam seluruh pengetahuan. Lengkap seluruh pengetahuan. Sehingga ketika ditantang oleh Allah kepada malaikat, malaikat tidak bisa. Karena tidak diajarkan. Lalu ditantang kepada Nabi Adam. Nabi Adam sebutkan secara rinci. Nabi Adam jelaskan secara detail. Sehingga terkagum-kagumlah malaikat. Lalu disuruh oleh Allah untuk sujud. Sujud semuanya kecuali iblis. Tuh. Makanya kalau kita berilmu, kalau anak-anak kita memiliki pengetahuan, skill, keterampilan, maka orang akan kagum. Kalaupun orang tidak sujud karena memang tidak boleh sujud, setidaknya orang berdecak kagum, mengakui. Kalaupun tidak dia sebutkan pakai lisan, setidaknya ada pengakuan di dalam hati. Itu dia Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Maka mari kita mengamalkan ayat ini untuk agar banyak-banyak kita membaca, memikirkan, dan memiliki ilmu dan memahami dengan baik ilmu tentang akidah, ilmu tentang ketuhanan, ilmu tentang agama, ilmu tentang yaitu segala pengetahuan agama yang dibutuhkan untuk keselamatan dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan semakin hauslah kita tentang pengetahuan agama, dan semakin bertambah pengetahuan kita, semakin nikmat kita beribadah. Tanda orang itu nikmat ibadahnya, semangat dia beribadah, rajin dia ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja mungkin. Terima kasih, mohon maaf waktu habis. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, dipersilahkan kalau ada. Silakan Bu. Nggak ada waktu.
Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.